Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 11. Jika fungsi gx naik pada x kecil dari sama dengan min 2 dan turun pada x besar sama dengan 2, maka himpunan semua nilai p yang memenuhi adalah... Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Nah, katanya naik pada x kurang dari sama dengan min 2. Jadi, kalau fungsi itu naik atau turun, ini hubungannya sama turunan pertama ya. Jadi kita cari dulu turunan pertama dari G aksen X. Berarti turunan pertamanya apa? Setengah P. Kemudian, berarti dibagi gini ya. Oke. P berarti P dibagi 2 akar X kuadrat min 4. Kemudian turunan dalamnya 2X. Berarti ini 2x. Oke. Nah, ini turunan pertamanya dari G adalah ini. Nah, kemudian katanya dia itu naik. Kalau naik artinya turunan pertamanya itu besar dari 0. Ini harus besar dari 0. Katanya ketika x-nya kecil dari sama dengan min 2. Oke. Kalau dia harus positif, berarti kan ini harus positif ya. Ini duanya bisa habis, ini duanya bisa habis. Oh, kita sederhanakan dulu. Jadinya P akar X kuadrat min 4. Ini besar dari 0. Dia akan naik ini untuk X-nya kecil daripada min 2. Nah, untuk suku yang bawah, jadi pada saat kita lihat penyebutnya ini kan selalu positif karena dia dalam akar. Berarti yang berpengaruh ke dalam fungsi ini berarti cuma yang P aja. Nah, kita mau dia itu sedemikian sehingga adalah positif. Sorry, di sini ada x-nya, px. Nah, dia sedemikian sehingga selalu positif. Nah, di sini x-nya itu selalu negatif. Selalu negatif, ini selalu positif. Yang penyebutnya ini selalu positif, x-nya yang di atas selalu negatif. Berarti agar persamaan ini selalu positif, maka nilai P itu harus negatif atau kecil dari 0. Oke, jadi gampang aja ya. Langsung kita jawab D. P kecil daripada 0. Udah ya? Oke, lanjut di nomor 12. Jika integral min 4 sampai 4 fx sin x plus 1 dx sama dengan 8, dengan fx adalah fungsi genap, dan min 2, 4, integral dari min 2 sampai 4 dari fx dx sama dengan 4, maka min 20 fx dx itu sama dengan berapa? Oke, sekarang coba kita tuliskan dulu yang suku yang ini ya. Katanya min 24 fx dx ini sama dengan 4. Oke. Nah, ini kan bisa kita pisah ya. Min 2 sampai 0 fx dx ditambah dengan 0 sampai 4 fx dx. Ini sama dengan 4. Oke, berarti min 20 fx dx ini sama dengan 4 dikurang 0 sampai 4, integral 0 sampai 4 fx dx. Berarti tugas kita sebenarnya nyari dulu integral dari 0,4 fx dx. Berarti dari bagian yang sini. Oke. Katanya kita punya min 4 sampai 4 fx ini dari sin x ditambah 1 dx ini sama dengan 8. Ini kalau kita pisahkan ya, kita pisahkan min 4 fx sin x itu ditambah dengan fx ya. Oh sorry, harusnya ada dx nya dulu. Dx nya ditambah dengan min 4 fx dx ini sama dengan 8. Nah, kita tahu bahwa fx itu adalah fungsi genap. Kalau fungsi genap itu artinya dia simetri terhadap
Dia itu simetri terhadap sumbu Y. Dia simetri terhadap sumbu Y. Ini kalau kita pisah dulu ya. Min 4, 0. Ini fx sin x. Terus dx. Terus ini ditambah dengan 0,4 fx sin x dx. Gini. Nah, ini ditambah dengan yang ini ya. Jadi min 4 sampai 0 dari fx dx ini ditambah dengan 0,4 fx dx. Nah, ini katanya sama dengan 8. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalau apa itu fungsi genap? Jadi kalau fungsi genap hubungannya sama integral, nilai sebentar, kita cari warna yang lain. Nilai yang ini itu akan sama dengan nilai yang ini. Gitu. Nah, sementara kita tahu bahwa kalau untuk yang kiri, ini kan fx ini kita tahu fungsi genap. Kemudian sin x itu kita juga tahu dia fungsi ganjil. Kalau perkalian antara dua fungsi genap, dua fungsi yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil, itu hasilnya adalah fungsi ganjil. Nah, kalau dia adalah fungsi ganjil, maka nilainya akan berkebalikan tanda. Nah, jadi persamaan yang ini itu bisa kita tulis. Jadinya min 0,4 fx dx. Fx sin x dx. Jadi yang atas ini berubah ya. Nah, itu ditambah dengan 0,4 fx sin x dx. Nah, sementara yang ini kan fx-nya kan fungsi genap, jadinya itu akan sama dia. 0,4 fx dx ditambah 0,4 fx dx. Jadi yang diubah itu yang batas integrasinya negatif. Ini sama dengan 8. Nah, kalau teman-teman perhatikan, yang suku ini itu sama dengan 0. Karena ini minus sama plus, karena dia fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil, dia berkebalikan. Terus yang ini akan menjadi 2 kalinya. 2,04 fx dx itu sama dengan 8. Oke? Dari situ berarti taruh mana berarti ya? Taruh sini aja. Oke, berarti persamaan yang ini jadinya apa? 0,4 fx dx itu sama dengan 4. Oke? Nah, sekarang tinggal kita substitusi ke bagian sini. Ke bagian soalnya. Yang ditanyakan min 2 sampai 0 fx dx ya. Ini 0 sampai 4 fx dx sudah kita tahu, jadi 4 dikurang 4. Ini sama dengan 0. Oke, jadi hasilnya adalah dari min 2, integral min 2 sampai 0 fx dx itu adalah 0. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mudah ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk nomor 13, ada 6 anak dengan 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk berjajar. Peluang 3 perempuan duduk berdampingan adalah, oke, berarti kita harus cari dulu NA-nya ya. NA-nya dan NS-nya. Karena peluang A itu sama dengan NA per NS. Oke, sekarang karena perempuan ini selalu duduk berdampingan, kita anggap aja dia satu orang gitu ya. Jadi kita cuma punya L1, L2, L3 dan perempuannya 1. Perempuannya 1. Jadi di dalam P ini ada 3 perempuan tapi ya. Oke, sekarang berarti kita punya 4 tempat. Jadi banyaknya berarti 3, 4, 3, 2, 1. Nah, oke. Nah, ini berarti akan sama dengan 4 faktorial. Nah, tapi ingat, di dalam P sendiri itu mereka bisa saling bertukar. Karena mereka ada 3 perempuan, berarti 3, 2, 1. Di sini jadinya 3 faktorial. Nah, jadi NA-nya itu adalah hasil perkaliannya. Jadinya 4 faktorial dikali 3 faktorial. Itu sama dengan 24 dikali 6 itu sama dengan 144. Oke, untuk NS-nya berarti kan banyaknya kemungkinan ya. Banyaknya semua kemungkinan yang bisa terjadi. Itu berarti karena di sini ada 6 orang, berarti hasilnya ada 6 faktorial. 6 faktorial. Itu akan sama dengan 720. Oke? Nah, sekarang berarti peluang A
peluang A, berarti kan NA per NS ya, sama dengan NA per NS per NS. NA nya itu 144, NS nya itu 720. Nah ini kalau teman-teman sederhanakan, nanti teman-teman akan mendapatkan hasil 1/5. Jadi yang bagi yang atas sama yang bawah itu dibagi 144, dapatnya 1/5. Jadi jawaban yang benar adalah 1/5 E. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ya. Di nomor 14, jika penyelesaian sistem persamaan berikut itu tidak hanya XY sama dengan 0,0, maka nilai A kuadrat plus 6A plus 17 itu sama dengan berapa? Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya kalau misal kita mau cari banyaknya solusi, ini sebenarnya banyaknya adalah tak hingga. Karena kenapa? Kita nggak punya informasi tentang nilai A itu berapa. Jadi sebenarnya penyelesaiannya adalah tak hingga. Nah, jadi kita tulis aja dulu himpunan penyelesaian tak hingga banyaknya. Tak hingga banyaknya. Nah, salah satunya itu 0,0. Tak hingga banyaknya. Nah, kapan suatu persamaan linear ini memiliki tak hingga banyaknya solusi? Tak hingga banyaknya solusi. Nah, ini terjadi ketika kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya persamaan linear itu ada hubungannya dengan matriks. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini kita bisa tulis kayak gini nih. 1A plus 3, terus ini dikalikan dengan XY, kemudian ini akan sama dengan 0, 0. Nah, ini sama ini, itu kan sama ya, bentuknya sama, cuma kita bentuk dalam matriks. Nah, himpunan penyelesaian yang tak hingga banyaknya ini akan terjadi ketika matriks yang ini determinannya itu sama dengan 0. Jadi kalau kita anggap determinan ini matriks ini sama dengan A, maka agar dia tak hingga banyaknya solusi, maka determinan A ini harus sama dengan 0. Nah, kita cari dulu determinannya. Determinannya berarti apa? A plus 3 dikuadratkan dikurang 1, ini harus sama dengan 0. Berarti A kuadrat plus 6A plus 9 min 1 itu sama dengan 0. Berarti A kuadrat plus 6A plus 8 sama dengan 0. Nah, informasi ini aja yang bisa kita ketahui. Nah, yang ditanya adalah nilai A kuadrat plus 6A plus 17. Berarti persamaan yang ini tinggal kita tambah dengan 17. Kita tambah dengan 9 ya. Kita tambah dengan 9. Berarti A kuadrat plus 6A ditambah 8. Ini ditambah 9. Berarti yang ruas kanan juga ditambah 9 kan? Sama dengan 9. Jadi A kuadrat yang ini kayak gini. A kuadrat tambah 6A plus 17 itu sama dengan 9. Oke, mudah ya. Jadi penyelesaiannya adalah D. Oke, nomor 15. Banyak bilangan bulat X yang memenuhi persamaan berikut adalah berapa? Jadi yang ditanya bilangan bulatnya ya. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, karena di sini kalau teman-teman lihat, di sini kan ada unsur bilangan mutlak ya. Jadi kita harus pisahkan dulu. Nah, jadi kalau teman-teman ingat bahwa ini kan nilai mutlaknya X min 2 ya. Itu akan menjadi X min 2, terus akan menjadi min X min 2. Nah, X min 2 itu akan terjadi ketika X-nya besar sama dengan 2. Yang ini akan terjadi ketika X-nya kecil dari 2. Nah, sekarang berarti kita selesaikannya dengan kasus per kasus. Yang pertama, untuk X besar sama dengan 2. Berarti mutlaknya akan bernilai positif. Jadi X kuadrat min X min 2 per yang bawah itu bisa kita sederhanakan menjadi X plus 5 X min 2 ya. X min 2. Ini harus kecil dari sama dengan 0. Oke. Nah, berarti yang atas jadinya X kuadrat min X plus 2 ini, kemudian X plus 5 X min 2 ini besar sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman perhatikan persamaan yang ini itu akan memiliki diskriminan yang kecil dari 0.
diskriminan yang kecil dari 0. Jadi ini kalau teman-teman cek, kita ubah warna yang lain ya. Jadi diskriminannya itu kecil dari 0 dan A ini besar dari 0. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah ekspresi ini selalu positif. Jadi ekspresi ini selalu positif apapun nilai X-nya. Oke? Nah, jadi yang kita perhatikan tinggal yang bawah aja. Tinggal yang bawah aja. Sekarang kita buat garis bilangannya. Nah, di sini berarti ada min 5, kemudian ada 2. Plus, min, plus. Yang diminta adalah yang sini. Berarti yang kecil dari 0 ya. Jadi penyelesaiannya min 5 sampai 2. Ini untuk kasus yang pertama. Oke, sekarang untuk case yang kedua. Case yang kedua ini terjadi ketika X-nya ini kecil dari 2. Berarti X kuadrat min akan berlalu minus ya. Min minus dari X min 2. Berarti min jadinya plus X min 2. X min 2 per tetap sama, bawahnya X plus 5. X plus 5 X min 2 harus kecil dari 0. Oke, nah sekarang untuk yang atas itu faktornya adalah X plus 2 X min 1. X min 1. Terus untuk yang bawah itu tetap sama ya. Jadi X plus 5 X plus 5 dikali X min 2. X min 2. Oke, nah sekarang kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya. Berarti kita punya ada 5 ya. Berarti ada min 5, min 2, min 5. Ini harus kecil sama dengan min 5. Kemudian ada min 2. Ada min 2. Min 2 nya penuh. Min 2 nya penuh. Kemudian ada juga 1 dan 2. Ada juga 1 dan 2. Nah, yang diminta adalah yang kecil dari 0. Jadi kita tentukan dulu tandanya. Ini tandanya plus, min, plus, min, plus. Yang diminta adalah yang kecil, berarti yang ini. Oke, sudah. Di sini yang penuh yang 1 ya. Ini min 2 dan 1 ini harusnya penuh. Oke. Nah sekarang untuk penyelesaian yang di sini itu nggak punya himpunan penyelesaian, jadi dia himpunannya himpunan kosong. Karena kenapa? Di sini kan syaratnya kan X besar sama dengan 2, sementara penyelesaiannya itu kecil dari min 5 sampai 2, berarti dia nggak punya himpunan penyelesaian. Nah kalau yang sebelah kanan ini yang syaratnya adalah X-nya itu kecil dari 2. Berarti kita ambil solusi-solusi yang memang cuma kecil dari 2. Gitu. Berarti yang kecil dari 2 berarti ada apa aja? Ada ini. Terus ada yang ini. Dan semuanya memenuhi ya. Karena lebih kecil daripada 2. Tapi yang diminta adalah banyaknya bilangan bulat X. Nah kalau kita tulis di sini. Banyaknya bilangan bulat berarti ada berapa? Ada pertama ada min 4. Terus ada min berapa lagi? Ada min 4, ada min 3, ada min 2. Terus ada 1. Ada 1 karena di sini penuh ya. 1. Berarti banyaknya bilangan bulat itu harusnya ada 4. Jumlahnya ada 4. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya?